Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2050. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tinggi memang datang, tetapi untuk beberapa alasan itu tidak benar-benar membentuk tubuh dewa yang sempurna. Inilah yang dapat aku lihat dari kekuatan guntur penghakiman Anda. Guntur penghakiman, kekuatan guntur ilahi, itu adalah kekuatan yang lahir dari dimensi tinggi. Jika Anda tidak membentuk tubuh dewa yang sempurna, maka Anda tidak akan dapat sepenuhnya mengendalikan guntur penghakiman ilahi. Dan tentu saja segelku tidak akan terbuka. Kekuatan guntur penghakiman ilahi yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Kekuatan yang lahir dari atas. Kinchan merasakan kekuatan guntur di tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Tidak heran dia selalu merasa bahwa dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan guntur penghakiman ilahi. Tubuh dewa yang sempurna, tapi bagaimana dia bisa memadatkan tubuh dan wilayah yang dewa ilahi yang sempurna? Pada saat ini Kaisar kuno tiba-tiba melihat ke samping. Jika aku menebak dengan benar, alasan mengapa Anda belum memadatkan tubuh tahu sempurna itu adalah karena Anda belum sepenuhnya menggabungkan Yin dan Yang. Maksudmu? Dia pun melirik Chen Xixi dan yang lainnya, dan kedua belah pihak tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Wajah Chen Xixi tiba-tiba menjadi sangat merah. Kinchan, Kaisar kuno senior, leluconmu terlalu berlebihan. Tidak, ini bukanlah lelucon. Namun wajah Kaisar kuno nampak sangat serius, tidak sedang melakukan lelucon sama sekali. Meskipun alam semesta awal saat ini telah mengintegrasikan bagian dari asal mula dunia bawah, namun kedua belah pihak masih merupakan dua dunia yang independen. Ini adalah satu dan dunia yang independen. Kedua adalah kamu memiliki terobosan di dunia bawah. Meskipun Kaisar memasukkan beberapa aturan asli dunia bawah, namun aturan asli ini tidak cukup bagimu untuk sepenuhnya memadatkan tubuh dewa yang sempurna. Karena sebagai putri dunia bawah, dia benar-benar mewakili dunia bawah dan memiliki inti dunia bawah. Asal-usulnya ada. Jadi jika Anda ingin memadatkan tubuh dewa yang sempurna, maka Anda harus mencapai perpaduan sejati antara Yin dan Yang. Ini Kaisar kuno melirik kepada Chen Xixi dan yang lainnya. Untungnya kalian ingin mencapai penggabungan Yin dan Yang juga sangat sederhana. Lagi pula hal semacam ini lahir. Itu adalah naluri biologis dan juga memahami perpaduanmu sebelumnya. Dan aku perlu mundur sebentar. Aku tidak akan menghiburmu lagi. Setelah mengatakan itu, Kaisar kuno pun langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Chen Xixi dan yang lainnya wajah mereka pun memerah karena malu, dan mereka semua jelas mengerti apa yang dimaksud oleh senior Kaisar kuno. Jika mereka diusir saat ini, bukankah mereka akan memintanya untuk melakukan fusi Yin dan Yang? Kinchan, karena Kaisar kuno telah mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu, maka ucapkan selamat tinggal dulu. Yah, ayo pergi. Tempat ini dingin dan kumuh seperti peti mati, tidak ada yang bisa ditinggali di sini. Chen Xixi, Yuqian, Jiruyu, dan Sangguan Wan-er, mereka berempat segera berdiri berkata dengan marah kepada Kinchan lalu menarik Kinchan untuk pergi dari sini. Kaisar kuno pun menggaruk kepalanya dan terlihat tidak bisa berkata-kata. Di saat dia melihat orang-orang ini pergi, dia menciptakan peluang bagi mereka dan dia tidak berterima kasih. Dan saat Kinchan dan yang lainnya pergi, wush, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di samping Kaisar kuno, dan ternyata itu adalah seekor kucing besar berwarna hitam gemuk. Yang nampak kucing hitam besar itu langsung duduk di sampingnya, di samping Kaisar kuno dengan sangat malas-malasan. Kucing hitam besar itu menyilangkan kakinya seraya memegang tangan domba dan menggerogotinya di sana. Siapa itu? Para dewa kuno di belakang Kaisar kuno semuanya menjadi terkejut dan ledakan. Aura menakutkan keluar dari tubuh mereka dan bergegas menuju kucing hitam besar itu.
Namun di saat napas mereka menyentuh kucing hitam besar itu, banyak kekuatan kaisar menghilang secara diam-diam, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Hal ini pun langsung mengejutkan semua orang. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa muncul begitu tenang di lautan hampa virtual ini, dan bahkan tidak bereaksi sama sekali terhadap aura mereka? Jika Qin-Chen ada di sini, maka dia akan terkejut karena kucing hitam besar yang menggerogoti kaki domba itu ternyata adalah kucing hitam besar yang dulu. Oke, jangan ribut, silahkan mundur, kata Kaisar kuno kepada orang-orang di belakangnya. Semua orang pun segera mundur. Kamu akhirnya mau muncul, kata Kaisar kuno. Dia menatap kucing hitam besar itu dan berkata dengan tenang. Apa artinya dengan enggan muncul? Aku khawatir Anda akan menyesatkan Qin-Chen, jadi aku kesini untuk melihatnya. Oh, apa artinya menyesatkan? Kata Kaisar kuno. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau begitu, aku harus berani. Siapa yang mengenalmu? Kucing hitam besar itu menggigit kaki domba dan mulutnya tiba-tiba mengeluarkan air liur. Kalian dulu tidak ada hukum di laut kosmik dengan kultivasi kaisar puncakmu. Kamu berani menimbulkan badai yang tak ada habisnya dan membuat seluruh laut kosmik tidak aman. Jangan menonton siapa yang tahu yang bisa kamu lakukan badai, apalagi yang mungkin akan datang. Hahaha, itu tergantung siapa itu. Aku tidak punya pemikiran apapun tentang anak itu. Kaisar kuno tertawa lalu berkata dengan kesedihan dan emosi yang tak ada habisnya. Kamu juga harus tahu bahwa jika bukan karena yang itu, aku pasti sudah lama mati dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Bagaimana mungkin aku berani tidak taat pada apa yang ingin dia lakukan? Oh, kalau begitu, kamu masih harus mengajari mereka perpaduan yin dan yang, kata kucing hitam besar itu. Dia meliriknya. Jangan bilang kamu tidak punya pemikiran sendiri di dalamnya. Mata Kaisar kuno membuka dan menutup dan ada cahaya redup yang menakutkan yang meledak seolah-olah alam semesta sedang bergelombang dan hancur. Anda juga telah melihat bahwa setelah anak laki-laki itu bergabung dengan alam semesta asli, dia tidak sepenuhnya memadatkan tubuh Tao yang sempurna. Aku juga ingin menyelesaikan misi yang ditinggalkan oleh orang itu saat itu. Jadi, aku punya ide ini. Sekarang aku berpikir tentang itu, seharusnya Dewa Dunia Bawah telah melakukan sesuatu yang salah, kata kucing hitam besar. Ketika dia mengatakan ini, mata Kaisar kuno bersinar dan dia sepertinya mendapatkan kilatan inspirasi. Ya, aku mengatakan bahwa Dewa Dunia Bawah tidak bisa menyetujui orang itu begitu cepat dan menyerah begitu saja. Apa yang dia lakukan sama dengan memberikan seluruh dunia bawah kepada anak itu sebagai mas kawin dan melakukannya sebagai cadangan, meninggalkan sebagian dunia bawah untuk dirinya sendiri, putrinya. Jika anak laki-laki itu ingin benar-benar memadatkan tubuh Dao ilahi yang sempurna, maka dia harus memiliki realitas perpaduan yin dan yang dengan putri Dewa Hades itu. Dan selama proses fusi, setelah anak laki-laki itu memadatkan tubuh ilahi Dao yang sempurna dan benar-benar sempurna, maka putri Dewa Hades juga akan dapat memahaminya jalan surga dan manusia yang dapat menciptakan tubuh dewa tertinggi. Pada saat itu waktu, bahkan jika itu merugikan dunia bawah, putrinya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Itu benar-benar kejam. Kaisar kuno menghela napas seolah-olah dia telah sepenuhnya menemukan jawabannya. Dia mengatakan segalanya. Raksasa yang lahir di zaman kuno ini memang tua dan licik dan mereka bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan. Saat dia mengatakan ini, Kaisar kuno nampak melirik kucing hitam besar itu. Mengapa kamu menatapku? Kata kucing hitam besar itu. Dia menjilat janggutnya. Aku berbeda dari orang-orang itu. Aku sangat sederhana. Oh, apakah kamu sangat sederhana? Kata Kaisar kuno. Dia tertawa. Jika kamu benar-benar memikirkan ide kuno, aku khawatir Anda keluar untuk menggangguku lebih awal. Aku harap anak laki-laki itu dapat benar-benar dan sepenuhnya memadatkan tubuh Dao ilahi yang sempurna hingga tersingkir, bukan? Dan kamu tidak perlu bekerja terlalu keras sepanjang waktu.
Kucing hitam besar itu menggunakan cakarnya dan dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya melihat kekosongan di atas kepalanya di luar laut virtual. Pada saat ini, setelah Qingchen dan yang lainnya pergi, dalam sekejap mata mereka sudah muncul lagi di luar surga tanpa akhir. Chen, kenapa kamu berlari begitu cepat? Apakah kamu takut sebagian dari kami akan memaksamu? Chen Sisi dan yang lainnya menarik Qingchen dengan senyuman di bibir mereka. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat mendekati Qingchen dan menaruh tubuh yang montok dan lembut. Mereka itu segera menempel erat pada tubuh Qingchen dengan kelembutan di mata mereka berempat. Sebenarnya apa yang dikatakan Kaisar Kuno Senior sebelumnya memang ada benarnya. Mengapa kita tidak... Saat dia mengatakan itu, beberapa orang mengelilingi Qingchen. Mereka semua melihat ke arah Qingchen dengan penuh kasih. Wajah Qingchen pun langsung berubah menjadi hijau. Kalian, apa yang kalian lakukan? Kata Qingchen. Suamiku, menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Kata Chen Sisi. Dia terkekeh terlebih dulu, tapi tersenyum, matanya penuh kasih sayang. Sebelumnya suamiku bersedia pergi ke dunia bawah dan melarikan diri dari kematian demi diriku, yang membuatku dan yang lainnya khawatir dan ketakutan. Sekarang setelah aku pulih dari luka-lukaku, aku sekarang saatnya untuk menebus kesalahan pada suamiku. Ya, itu terserah kita. Itu benar. Jiruyu, Yukiansu dan Sangguan Wan-er juga nampak menunjukkan penampilan menawan mereka masing-masing dan saling terkekeh. Usi, dari mana kamu mempelajari ini? Kata Qingchen. Dia berkeringat dingin, memandang keempat wanita cantiknya itu dengan senyuman seperti bunga dan sosok anggun di depannya. Dia tidak bisa berkata-kata di mana mereka mempelajari kosakata ini. Bagaimana kamu ingin memberikan kompensasi? Kata Qingchen dengan berani. Aku belum pernah menikmati pelayanan dari seorang kaisar yang berkuasa. Bagaimana kalau hari ini suami saya, kaisar dari dunia alam, untuk datang melayani kita berempat? Mereka murni dan menawan tetapi tidak jahat dan langsung menggoda jiwa orang selaras dengan Jiruyu dan Sangguan Wan-er. Dengan kaki giok mereka bergerak maju dengan berani. Aku adalah seorang kaisar yang sangat kuat. Bagaimana aku bisa melakukan apa saja untuk melayani orang lain? Kata Qingchen. Dia merasakan sakit kepala dan buru-buru berteriak dengan nada yang agung dan tekanan kaisar yang membayangi mencoba menekan mereka berempat. Mari kita lihat bagaimana kita berempat bisa menaklukkannya, juga memarahi dengan aura kaisar agung yang melonjak di sekujur tubuhnya. Dan lalu Yukiansu juga yang lainnya bergegas menuju Qingchen, memegang tangan dan kaki Qingchen, mengangkat kakinya, menggaruk kepalanya. Mereka berempat semuanya seperti harimau dan serigala. Tunggu sebentar, ada kerumunan besar di sini, kata Qingchen. Dia lalu memasuki dunia kacau. Qingchen menjadi dan beberapa orang wanitanya itu menghilang dalam sekejap. Di dunia kekacauan di bawah pohon besar kuno, Qingchen dan yang lainnya muncul di padang rumput yang berkilauan. Wanginya harum, matahari bersinar dengan luar biasa hangat dan segar. Bagaimana anak muda, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana cara melayani kami? Chen Sisi dan yang lainnya setengah berbaring di sana dan berkata sambil tersenyum. Biarkan Qin Xiao mencoba. Qingchen tersenyum pahit mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari level ini, jadi dia hanya bisa bangun, mendatangi keempat gadis cantik itu, membungkuk dengan lembut dan melepas sepatu dan kaos kaki mereka. Keempat gadis itu, stoking sutra berwarna pucat memudar, langsung memperlihatkan kaki mereka yang sangat mempesona. Kaki giok Chen Sisi adalah yang paling ramping, lembut dan sangat halus, dan sangat sulit untuk digenggam. Sedangkan untuk Yukiansu dan juga Jiruyu sangat mempesona, warnanya sangat putih sehingga tidak dapat dipuaskan. Sedangkan untuk Sangguan Wan-er itu diberi sedikit perbedaan yang memberikan rasa yang unik. Setelah melepas kaos kaki tembus pandangnya, Qingchen memegang kaki halus seperti batu giok milik keempat orang cantik itu. Beberapa terasa dingin dan halus, sementara yang lain sangat hangat, sehangat batu giok. Beberapa orang mendengung. Sebelumnya mereka sangat liar, cukup liar, akan tetapi sekarang mereka berempat nampak sangat pemalu.